Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, selamat siang sahabat UT. Apa kabarnya? Perkenalkan saya Via selaku host IG Live hari ini. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 4 Juni 2026 kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode 146 dengan tema Juara bukan sekedar kompetisi. Dispor Seni UT 2026 bikin kamu naik level. Bersama dengan narasumber yang terhormat, yaitu dengan Bapak Anto Hidayat SIP MSI, selaku Ketua Dispor Seni Universitas Terbuka tahun 2026. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Fai. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan Wah, terus tetap semangat. oke, sudah makan siang ya Pak ya? Oh, Semangat sudah, nih ya. sudah. Menyapa-nyapa sahabat UT nih ya Pak ya. Ya, salam buat sahabat T semuanya, dimanapun Anda berada. Baik. Lalu ditemani dengan narasumber yang terhormat, Bapak Amut Sunaria, SPD MSI, selaku Wakil Ketua Dispor Seni Bidang Perlombaan. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang, Mbak Pia. Apa kabarnya? Baik, Om. Baik. Sudah makan siang juga ya Pak ya? Nah, kalau saya bukan belum. Aduh, tapi tetap semangat ya Pak ya? Oke. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya nih, Pak, menjadi narsum kami pada hari ini. Kita juga mau menginformasikan nih, Pak, kepada sahabat UT, bagi sahabat UT yang memberikan komentar ataupun pertanyaan yang paling menarik ya, Pak, ya. Nanti kita pilih 3 pemenang mendapatkan hadiah yang menarik gitu. Jadi boleh kasih pertanyaan kalian semenarik mungkin, gitu. Oke, baik. Sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, Pak, sebagai ketua Dispor Seni, boleh nih Pak, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa sih peran Bapak dalam Dispor Seni UT 2026 ini? Ya, terima kasih. Jadi saat ini di tahun 2026, Mhm. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai panitia Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka tahun 2026 dan saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, layanan pembelajaran dan kerjasama ditunjuk sebagai ketua Dispor Seni pada tahun ini gitu. Banyak hal yang perlu kita siapkan tentunya. Sejak awal tahun kita sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan persiapan pelaksanaan Dispos ini tahun 2026 ini yang sudah dibuka pada tanggal 4 Mei. 4 Mei. Ya, 4 Masih Mei dekat tahun 2026 bersamaan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2026 dan dirayakan pada tanggal 4 Mei dan bersama dengan itu Mhm. diresmikan oleh Pak Rektor pembukaan Disposisi Nasional UT 2026 yang juga dihadiri oleh Direktur Mhm. Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Begitu. Dan mudah-mudahan ini sudah bulan Juni ya, Mbak Pia Iya, ya. benar sekali, Bulan Juni Pak. sudah kita mulai Mhm. buka pembukaan pendaftaran dan nanti kita undang para mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan kreativitas untuk Wow. mengikuti ajang multilomba di Diskusi Seni UT tahun 2026 ini. Gitu, Oke, Mbak. Ya. baik. Hadiahnya menarik ya, Pak ya? Oh tentu, Ya. di samping ada medali, ya ada sertifikat, begitu ya, ada ya tentu juga nanti yang akan menarik adalah berupa uang peminat. Nanti kita bisa ngobrol dulu. Oke, nanti di-spill di akhir nih Pak ya, Ya, pertengahan juga boleh ya Pak ya? betul. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Anto. Mungkin Pak Amut boleh menambahkan terlebih dahulu, menjelaskan kepada sahabat kita nih, seperti itu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat UT. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi perkenalkan saya Amus Gunaria, selaku wakil dari Pak Anto ya, untuk bidang Mhm. perlombaan teman-teman. Jadi tugas saya Mbak Pia itu mengawal ya, mengawal dari 19 cabang lomba atau pertandingan ya, agar bagaimana mereka itu nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Iya, Jadi memang tahun ini kan ada penambahan 2 lomba ya. oke. Setelah tahun sebelumnya itu ada 17 mata lomba dan pertandingan, Mhm.
tahun itu ada 19 lomba kayak gitu. Wah, Jadi lumayan banyak teman ya. Maka dari itu tugas saya adalah mengawal mereka kayak gitu. Agar dari proses pendaftaran, registrasi peserta sampai nanti pelaksanaan, terus sampai di final itu bisa berjalan baik kayak gitu. Iya. oke, baik Pak Amut, terima kasih. Sebelumnya Pak Anto dan Pak Amut, apa sih yang membuat Bapak semangat untuk mengawal kegiatan disperseni ini, Pak? Iya, satu, disposisi ini adalah sebagai wadah ya, Iya, wadah, pembinaan kemahasiswaan di mana, di ajang disposisi ini mahasiswa bisa, menunjukkan, minat, bakat, dan kreativitas yang mmm, dimiliki oleh mahasiswa begitu. oke, Nah, disinilah mereka bisa menunjukkan prestasinya karena ini ajang kompetisi ya, iya, ajang kompetisi bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa antar UT daerah gitu ya. iya, Mulai ada 39 UT daerah dan mhm, satu UT luar negeri nanti yang terlibat di dalam diskusi nasional ini begitu ya. Nah, nanti oke, sahabat UT ini akan bersaing ya iya, sesama mahasiswa UT iya, antar UT daerah begitu. Nah, di luar itu kita juga mengundang mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain, begitu ya. Jadi oke, Pak, nanti tidak mhm, hanya berkompetisi dengan para mahasiswa UT gitu. Nah, supaya naik level ya, iya, tidak hanya lokal, iya, tingkat universitas, tapi juga tingkat nasional. mhm, Artinya para mahasiswa itu juga harus mampu bersaing gitu ya, iya, menunjukkan prestasinya sehingga bisa apa namanya menunjukkan prestasi, menunjukkan kemampuan, minat, bakat gitu sehingga nanti juga bisa sebagai juara menyisihkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diundang dalam pagelaran Disforce tahun 2026 begitu. oke, baik, Pak, terima kasih sebelumnya. Ini juga sebagai wadah ya, Pak, ya, pertemuan pada rekan-rekan teman-teman sahabat-sahabat UT, seperti itu ya, Pak, karena kan Iya, UT menerapkan sistem pembelajaran jarak betul, jauh nih ya, Pak, ya, betul. Jadi gitu. selain sebagai tadi sebagai wadah atau Mhm, ajang kompetisi, mahasiswa juga nanti apa namanya sebagai apa, bagian dari pembinaan karakter ya. Bagaimana arti dari sportivitas, kreativitas itu diterjemahkan dalam ajang diskusi seni gitu. Kedisiplinan, ya, iya, kemandirian begitu ya. Semangat sportivitas ini akan menunjang pada gilirannya untuk memotivasi mahasiswa agar tadi istilahnya naik level gitu ya. Di baik, samping nanti juga mmm, mahasiswa bisa bersilaturahim ya, bisa berkumpul ya kan, bisa bertukar fikir gitu kan, silaturahim tidak hanya antara mahasiswa UT, tapi iya. juga mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya yang diundang, gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini cukup menarik ya Pak ya. Hmm, Jadi bagi mahasiswa mungkin yang masih malu-malu menunjukkan bakatnya nih Pak, boleh coba juga nih Pak mhm, kegiatannya. Oke, baik. Mungkin Pak Ahmad boleh mau menambahkan Iya, atau iya ya. Jadi memang ajang e-sport seni ini memang, harusnya ya bisa iya, diikuti oleh mahasiswa ya, terutama mahasiswa UT ya. iya, Karena ini kan kita pengennya selain mahasiswa itu dia, berprestasi di bidang akademis, juga kita harapannya bisa berprestasi di bidang non-akademis juga ya. Jadi harapan kita, ketika misalkan nanti mereka juara, inilah perwakilan-perwakilan kita yang mungkin nanti akan kita kirimkan di iya, ajang-ajang bergengsi, misalkan kalau seperti karya tulis, ada apa namanya, pemilihan mahasiswa berprestasi, ya ada Timnas, ada Komnas dan sebagainya kayak gitu. Itu bisa jadi settingan kita untuk mengirimkan kita mereka ke ajang yang lebih luas lagi kayak gitu. Maka dari itu kami di FISIP ya tentunya semangat membara nih untuk kegiatan ini kayak gitu. Jadi agar juga nanti bisa meningkatkan tingkat mawar kita juga gitu Mbak Sia. Seperti itu. baik. Terima kasih Pak untuk Ya. penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya Pak ya, pertanyaan selanjutnya. Di tengah mahasiswa yang serba digital dan mandiri ini, Pak, kenapa Disper Seni masih relevan untuk diikuti? Gimana nih, Pak? iya, Mhm. dengan sistem belajar di UT, dengan sistem belajar jarak Jarak jauh jauh, gitu ya, mhm, mahasiswa sebetulnya, eee, apa, eee, interaksi ya antar mahasiswa itu kan, tentu tidak kita bisa pungkiri itu diperlukan, iya gitu. benar,
Jadi selama ini mahasiswa UT belajar secara mandiri gitu ya, dengan mempelajari apa namanya bahan ajar yang sudah didesain secara khusus untuk belajar secara mandiri, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan lain ya, di mana mahasiswa itu apa membutuhkan ruang, ya kan, Betul. membutuhkan ruang untuk berinteraksi sesama mahasiswa gitu ya. Nah, disinilah kita Eee, sambungkan relevansi kenapa meskipun, di tengah-tengah, dunia digital yang menuntut kemandirian mahasiswa di dalam belajar gitu, tapi kita juga tetap memberikan ruang kepada Mmm, mahasiswa untuk berinteraksi, memberikan wadah mahasiswa untuk berkompetisi gitu, mhm, sehingga di situ mahasiswa bisa menyalurkan minat, boleh, bakat, bakat, dan kreativitasnya. Sehingga nanti mahasiswa mmm, diharapkan tadi yang disampaikan oleh Pak Amud, tidak hanya belajar melalui perkuliahan gitu ya, tapi juga mahasiswa diberikan kesempatan juga untuk berkembang di mhm, non akademiknya gitu ya. Apakah itu pertama bidang penalaran, kedua bidang seni, dan ketiga adalah bidang olahraga. Nah, itu yang kita wadahi di dalam Disposisi Nasional mhm. 2026 ini, Bapak ya. Ah, Iya, baik, terima kasih Pak iya. Anto. Mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak di awal Hmm, nih. Tadi kan ada 19 perlombaan ya. Mungkin boleh di-spill Pak salah Ya. satunya saja yang menarik, sangat menarik nih Pak. Iya, mungkin kalau saya boleh sepil yang saat ini baru mungkin UTERAN ya, Mbak, ya. Oh, UTERAN oke, karena baru iya ya. iya. Dan kan hype-nya itu kan sekarang itu yang namanya RAN itu kan sedang booming ya. Benar Di mana-mana Pak, itu misalkan iya. ada kampus-kampus lain itu juga yang mengadakan RAN-RAN seperti itu. Jadi memang kita pengennya nanti ke depan Mhm, UTERAN ini akan menjadi apa namanya contohan ya untuk iya, kampus-kampus di sekitar UT kayak gitu. Karena selain mmm, itu juga kita kan pengennya juga nanti ke depan tuh pesertanya umum juga, jadi jangan hanya dari undangan kayak gitu. Cuma karena memang kita di sini UTERAN masih baru ya, iya, jadi kita belum menemukan pola yang ini nih, yang pas gitu ya, yang tepat sehingga kita saat ini pesertanya mmm, dari mitra undangan saja terlebih dahulu. Mungkin tahun depan nanti panitianya siapa jika ingin membuka secara umum juga bisa dilakukan sama. kayak gitu. Oke. Gitu Mbak ya. Baik, ini mahasiswa UT boleh ikut ya Pak ya? Boleh, Boleh boleh ya? sekali. iya, justru ini adalah Karena ajang untuk mahasiswa UT. tes. Jangan malu-malu Iya. kan ya Pak ya? Misalnya sudah punya prestasi di Iya, level apa misalnya Ya, kabupaten kota, ya, wilayah atau mmm, provinsi. Nah, sekarang tunjukkan mhm, prestasimu gitu ya mhm. dengan mengikuti ajang diskusi nasional. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu informasinya tuh didapat dari mana sih Pak? Untuk disepertinya? Pendaftaran, seperti itu? Iya, Mhm, kita sudah siapkan portal iya. namanya disporseni.ut.ac.id. Jadi catat Oh, ya, bukan sahabat UT, portal Disposisi Nasional tahun 2026 itu adalah disporseni.ut.ac.id. Jadi di sana informasi ya terkait dengan jenis lomba mhm, ya, kemudian cara pendaftaran, pendaftaran, prosedur mhm, mendaftar gitu. Kemudian perguruan-perguruan tinggi yang diundang gitu. Itu semuanya ada mhm, di laman tersebut. Nah, jika nanti sahabat UT ingin mengikuti diskusi seni mhm. gitu. Jadi nanti silakan untuk menghubungi UT daerah gitu. Karena Oh, kan ini diskusi ini adalah ajang multi lomba. Nah, jadi iya, nanti ada kontingen yang dikirim dari UT daerah gitu. Jadi sebelum apa namanya mendaftar di laman diskusi ini pastikan dulu mhm, ya untuk menghubungi UT daerah sehingga nanti dari UT daerah yang akan apa namanya, mendaftarkan. Nah, tapi di UTR juga nanti ada proses seleksi biasanya. Seleksi mhm, dari para mahasiswa yang ingin berminat mengikuti cabang-cabang mhm, lomba yang dipertandingkan gitu, iya. itu nanti diseleksi terlebih dahulu. Nah, hasil seleksi dari UT daerah itulah yang akan mengikuti ajang di tingkat nasional. Wah, Gitu. oke, baik, Pak. Jadi ada beberapa proses di awal juga ya, Pak, Iya, ya? Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. iya, Mungkin kita bisa lanjut ya, Pak, ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Disbox ini hanya untuk mahasiswa yang sudah berbakat, Pak? Gitu. Atau justru terbuka bagi siapa saja yang ingin berkembang atau naik level? iya, iya, Gimana nih, iya. Pak? Pak Amud bisa menjawab, Pak Amud. iya jadi Nah,
sudah punya bakat ya, Iya. itu di UT daerah ada seleksi kayak gitu. Itu pun jika memang UT daerah cukup waktu ya untuk Iya. ada seleksi kayak gitu. Namun memang kan kita nggak semua UT daerah itu kan cukup waktu ya untuk bisa menyeleksi para atlet-atletnya itu gitu. Jadi memang bagi yang teman-teman masih ingin terus berkembang ya. Jadi kalau menurut saya sih silakan saja daftar dulu di UT daerah masing-masing. Nanti kan di sana akan ada proses seleksi kayak gitu. Karena kan kita pengennya adalah perwakilan terbaik mewakili tiap-tiap daerah dan latihan tersebut kayak gitu. Oh, oke, baik, Gitu, Pak. Mbak, iya. Oke, baik. Jadi intinya tetap dikonsultasikan terlebih dahulu ya, Pak, ya, Betul. dengan UT daerah terdaftarnya. Oke. Iya, meskipun memang ada lomba yang dibuka secara umum gitu. Jadi Oke. dari 19 lomba yang diadakan di Diskusi Seni tahun ini itu ada 16. Ada 16. 16 yang diikuti untuk para mahasiswa gitu. Selebihnya itu ada yang diikuti oleh tingkat SMA atau pelajar ya. Nah, ada dari 19 itu ada 16 yang bisa diikuti oleh para mahasiswa gitu. Dan ada 2 lomba ya, yaitu lomba TikTok ya. TikTok edukatif dan nah ini pasti sahabat UT ini udah para TikToker semua ini saya yakin ini. Benar sekali, Pak. Iya. Scroll setiap hari sih. Iya, jadi manfaatkan untuk lomba TikTok edukatif, bikin konten yang kreatif dan edukatif untuk dikirim ke apa namanya Diskusi Seni Nasional 2026 ini. Nah ini bisa dibuka secara umum ya Pak Ahmad ya? Secara umum. Iya, iya, secara umum. Jadi tidak perlu mendaftar ke UT daerah gitu ya. Satu lagi Bang Ahmad, coba di-spill yang Satu lagi itu teman-teman adalah stand up comedy. iya. Yang lucu-lucu ya, Pak, Iya. ya? Yang imut-imut. Oke. Ini memang peserta itu tidak harus dari undangan mitra yang kita sudah berikan undangan. Ya. Jadi umum pun bisa kayak gitu, untuk mendaftar. Cuma hanya 2 lomba itu saja. Gitu. Selebihnya memang kita masih prosesnya melalui undangan mitra. Gitu. Official melalui official ya. Ya, isinya Dari UT daerah, ya. kan kita melihat dari karakteristik masing lomba itu. Kalau misalkan TikTok dan stand up itu kan memang bisa didaftarkan secara individu. Gitu. Kalau lomba lain kan kebanyakan tim ya. Kalau tim itu memang settingan kita memang belum bisa untuk ya tim kayak gitu pada saat proses pendaftarannya. Jadi masih proses masih individu. Jadi dikhawatirkan kalau dia misalkan daftarnya didaftarkan secara umum semua, semua lomba, nanti itu malah tidak melalui apa namanya PIC masing-masing mitra. Jadi pada daftar masing-masing sendiri. Oke, baik. Nah, tadi di-spill ada lomba juga untuk mahasiswa calon mahasiswa nih Pak SMA? Ada. Oh, oke. Ada 10 lomba juga yang terbuka untuk apa namanya untuk kalangan pelajar ya, baik itu SMA, SMK dan MA sederajat begitu. Jadi ya memang Dispors ini beda dengan kegiatan-kegiatan lain mungkin di perguruan tinggi lain gitu. Jadi Dispors ini UT itu di samping mahasiswa yang berpartisipasi, kita juga mengundang para pelajar ya SMA, SMK dan MA sederajat untuk juga berpartisipasi di Dispors ini. Oke, merangkul seluruh ya Pak ya. Supaya juga kita juga bisa memperkenalkan universitas terbuka ya untuk kalangan pelajar-pelajar di SMA. Oke, baik, terima kasih Pak Anto dan Pak Umut untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Selain hasil lomba, perubahan apa yang paling terlihat dari mahasiswa setelah mengikuti Dispors Seni ini, Pak? Iya, harapan kita tema diskusi kita pada tahun ini adalah sportivitas dan kreativitas untuk prestasi negeri. Nah, dari apa namanya tema saja sudah terlihat jelas ya bagaimana semangat sportivitas, sikap ya, kedisiplinan ya kan, kemauan yang keras gitu ya, kemandirian gitu. Nah, ini menjadi tenaga ya bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan potensinya sehingga dapat
apa namanya, bisa berpikir ya, bisa munculkan gagasan gitu ya, eee, berkembang dan menambah wawasan dan juga bisa berinovasi gitu loh. Iya. Itu jadi semangat sportivitas dan kreativitas. Nah, Mhm. pada ujungnya Mhm. dengan semangat sportivitas dan kreativitas ini, mahasiswa diharapkan bisa berprestasi gitu. Baik itu di bidang akademik maupun juga bidang non Ada. akademik gitu ya, harapannya gitu. Sehingga nanti setelah mahasiswa berkompetisi di ajang diskusi ini, itu diharapkan juga bisa mewakili UT untuk pada kegiatan-kegiatan ajang talenta di tingkat nasional lainnya gitu ya, Mhm. dan juga nanti di tingkat internasional. Harapan Wah, kita seperti itu. Gitu. oke, jadi mencari bakat juga ya, Pak, ya? Oke. Pencarian bakat ya. Iya, benar sekali, Pak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak Ya, Anto. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya, Pak, ya, silakan. pertanyaan Ya, ya. selanjutnya. Kalau disebut naik level nih, Pak, sesuai tema, aspek apa saja yang biasanya berkembang dari mahasiswa yang ikut dispersen ini? Ya, boleh Mhm. Pak Ahmad Gimana, Pak Ahmad? jelaskan. Ya, Iya, aspeknya ya. Jadi Mhm. kita bukan hanya dari aspek akademis ya, Mbak, ya. Iya. Jadi dari aspek pertama sikap sih ya. Jadi Iya. sikap agar bagaimana ketika misalkan mahasiswa sudah mengikuti ajang dispersen ini ya, Mhm. dari segi sikap dia eee, memiliki banyak perubahan baik yang signifikan. Iya. Utamanya dalam hal bagaimana dia bisa lebih effort dalam Mhm. pembelajaran. Jadi kalau kita kan di sini karena tuton ya, jadi kan kadang tuh banyak tuh mahasiswa yang kadang para tutornya udah woro-woro nih, "Ayo kerjakan Iya. diskusi juga," tapi Bener. mahasiswanya sampai deadline itu Mhm. banyak yang tidak submit kayak gitu. Dan ya dengan adanya ajang ini Mhm. mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti perkuliahan Iya. gitu. Selain itu juga di bidang akademis juga mereka Mhm. lebih bisa harapan kita lebih semangat lagi untuk mencari hal-hal yang memang untuk prestasi Mhm. mereka di Mhm. akademis, seperti itu. Oke, tentunya juga seperti meningkatkan rasa percaya diri juga ya, Iya, Pak, ya, yang Nah, malu-malu jadi menunjukkan bakat, percaya iya, diri iya, gitu ya, Pak, iya, ya. betul. Oke, baik, mungkin Bapak mau menambahkan, Pak Anta? Iya, jadi memang di samping apa tadi yang sudah disebutkan oleh Mhm. eh, Pak Amut ya terkait Mhm. dengan harapan kepada mahasiswa agar naik level gitu ya. Ini adalah Iya. terkait dengan sikap. eh jadi tidak hanya Dispos ini tidak hanya ajang menang kalah ya. Iya. Iya, tidak hanya menjadi Mhm. ajang menang kalah gitu. Mhm. Karena Iya. menang kalah itu adalah hal biasa dalam kompetisi gitu ya. Tapi Iya. apa yang dapat kita apa ambil ya dari ajang ini ya tadi Mhm. bagaimana membangun kedisiplinan ya, bagaimana membangun kemandirian gitu, bagaimana meningkatkan atau mengembangkan wawasan gitu ya, berpikir kritis begitu, dan juga bisa menerima kekalahan tentunya Iya. gitu. Tetapi Mhm. kekalahan itu bukan untuk diratapi gitu ya, tapi Mhm. bagaimana kekalahan itu juga menjadi pemacu bagi kita untuk kita memperbaiki diri gitu ya, Mhm. sehingga kita bisa nanti bisa mengikuti ajang-ajang serupa dan kita bisa, apa namanya, meningkatkan prestasi sehingga nanti bisa sampai ke tingkat juara gitu. Iya. Menjadi Mmm, pengalaman ya, Pak, iya ya, betul tentu sekali saja. betul sekali, Oke, iya baik. Dan jadi kegiatan ini tentunya sangat positif ya, Pak, ya, jadi wajib seperti yang diikuti ya, iya Pak, ya. iya Oke, baik, sebelumnya terima kasih Pak iya Anta dan Pak Mus. Kita lanjut lagi, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Soft skill apa yang paling sering terbentuk dalam selama proses mengikuti iya Dispersion Day iya. ini? Boleh dari Pak Amud? Ya ini mungkin Mhm. ada kaitannya dengan yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Anto ya. Jadi Iya. dari segi kedisiplinan ya Pak, Mhm, terus semangat juang kayak gitu, terus juga dia mampu menerima kekalahan. Jadi kan kadang banyak orang juga kan kadang kalau kalah itu kadang meratapi ya Pak Anto ya. Jadi sebenarnya kalah itu oh tapi iya sebenarnya Benar. harus bagian dari apa namanya koreksi diri juga gitu. iya, Lebih baik lagi di Mmm. pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayak gitu berarti ya. Oke, Gitu. baik, Pak. Terima kasih Ya. sebelumnya. Kita lanjut lagi, Pak, untuk mhm pertanyaan selanjutnya. mhm, Ada nggak cerita nyata nih, Pak, dari peserta yang menunjukkan dampak dispersen nih terhadap perjalanan mereka sebagai mahasiswa? Dari kegiatan dispersen sebelumnya mungkin, Pak? iya, Mhm. eee, jadi memang Dispos ini memang si ajang
tahunan ya Iya. yang kita selenggarakan rutin gitu. Benar. Nah, dari mahasiswa yang mengikuti terutama ya mungkin ini kita spill saja yang sudah berprestasi gitu ya. Boleh tuh, Pak. Dia sahabat UT akan mendapatkan apresiasi, ya kan? Pertama adalah dalam bentuk uang pembinaan, gitu ya. Kemudian mendapatkan medali juga ya, Pak Ahmad ya, dan juga sertifikat. Nah, ini adalah bagian dari portofolio yang dimiliki oleh mereka, gitu. Nah, ini adalah bagian dari apa namanya tadi yang disebutkan mahasiswa UT tidak hanya diharapkan namanya untuk melakukan eh, perkuliahan-perkuliahan saja, gitu, Iya. tapi juga bisa menunjukkan minat, bakat dan kreativitasnya begitu. Nah, ini sebagian dari portofolio yang dimiliki oleh mahasiswa gitu ya. Nanti juga akan apa namanya setelah lulus dari UT dan memiliki prestasi juga non akademik gitu. Ini menjadi bekal mahasiswa begitu terjun nanti ke dunia masyarakat atau ke dunia kerja. Wah, iya Benar gitu. sekali, Iya. Pak. Itu jadi penunjang ya, Pak, ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih. Atau mungkin Pak Ahmad ingin menambah? Iya, untuk dampak ya memang sebenarnya banyak ya. Iya. Pas waktu SEA Games kemarin aja, itu banyak mahasiswa kita itu yang berprestasi gitu ya, Iya. dalam ajang lomba di SEA Games seperti itu. Nah, itu adalah salah satu memang hasil dari pembinaan sports ini juga gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat prestasinya sangat banyak ya, banyak tebing, ada panahan, kayak gitu, macam-macam ya. Jadi memang dampaknya itu sangat nyata sekali pada lomba ini gitu. Jadi memang kalau mahasiswa yang sudah ada bakatnya, Iya. saran saya memang wajib ikut sih harusnya. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak untuk penjelasannya. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apa yang membedakan Disperseni UT 2026 dibanding tahun sebelumnya nih Pak? Boleh dari Pak Ahmad yang menjelaskan nih ya. Boleh Iya. Pak. Iya, dari segi kan substansi ya Iya. perbedaannya dari segi tema. Jadi kalau tahun lalu itu kan temanya SDGs ya, kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita ini kan temanya mengikuti dengan Kementerian Saintek ya, berdampak untuk negeri. Maka dari itu kita kan temanya adalah sportivitas dan kreativitas untuk prestasi negeri gitu. Iya. Itu sejalan dengan tagline-nya dari Kementerian Saintek kayak gitu. Jadi memang itu perbedaan dari substansi, namun juga ada dari segi perlombaan. Ya. Kalau tahun lalu kan ada 17 lomba tuh. Nah, ini nambah nih Mbak Nambah tahun ya. ini ya. Itu teran dan juga monolog kayak gitu. Yang memang tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah ada. Gitu. Itu dari segi substansi dan juga dari segi lomba. Dan juga dari segi sistem pendaftaran ini memang juga berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan modelnya mitra undangan itu kita berikan username password untuk mereka daftar. Kalau tahun ini enggak. Jadi kita undang dulu, mereka membuat akun atau sign up, lalu mereka bisa login dan langsung mendaftar di website Disperseni. Gitu. Jadi modelnya berbeda. Kalau tahun lalu kan memang kita buatkan username password dulu. Iya. Jadi peserta yang daftar atau tidak ya itu nanti tetap ada datanya di kita sebagai sampah aja gitu. Jadi sayang-sayang apa namanya kuota dari itu juga dari penyimpanan klub kita juga kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Jadi itulah 3 perbedaan yang colok untuk yang tahun ini gitu. Oke, baik. Lebih praktis ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmud sebelumnya. Kita lanjut lagi ya Pak ya, pertanyaan yang selanjutnya. Iya. Kalau mahasiswa masih ragu ikut nih Pak, masih malu-malu lah menunjukkan bakatnya nih. Iya. Kenapa momen ini sayang untuk dilewatkan? Apa yang menjadi semangat nih Pak, harus ikut gitu? Iya. Ya justru kenapa harus ragu gitu ya kalau sahabat UT memiliki potensi baik itu di bidang penalaran, ada lomba-lomba yang kita tampilkan di Discourse 2026 itu untuk mengikuti lomba misalnya bisnis plan gitu ya. Kemudian ada lomba debat ya, ada lomba debat bahasa Indonesia, ada lomba debat bahasa Inggris, ada debat hukum gitu ya. Terus untuk sahabat UT yang memiliki
bakat di bidang seni misalnya ya, seni suara ya kan, Iya. kemudian monolog, stand up comedy, apalagi tari gitu ya, gitu. Jadi sayang untuk dilewatkan gitu. Kemudian juga untuk sahabat UT yang memiliki bakat di bidang olahraga misalnya, tari gitu Iya. kan, apalagi Pak Amud? Basket. Basket, catur online. Kalau basket untuk pelajar ya, Oh kalau iya. untuk mahasiswa kita itu ada catur, ada tenis meja, Tenis meja. ada tenis meja, Lewat. ada uteran ya. Tuh. Jadi sayang sekali dilewatkan. Jadi kalau misalnya memang sahabat UT memiliki prestasi-prestasi di apa tingkat-tingkat sebelumnya ya apakah di kabupaten kota atau di provinsi sekarang Iya. naik level ya Iya. di tingkat nasional. Nah, silakan hubungi UT daerah untuk segera mendaftar. Iya. Iya. Baik, Pak. Jadi kalau tidak hari ini, kapan lagi Iya, nanti gitu tahun ya, Pak? iya, nanti tahun Mmm, depan gitu. Tahun depan mhm. 2027 27. sudah sudah lulus mahasiswa gitu ya. Ya, Benar, ya Pak. mumpung menjadi mahasiswa ikuti kesempatan ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak, untuk Ya, informasinya. Baik, kita lanjut. Untuk mahasiswa yang merasa saya belum cukup jago nih, Pak. Apa pesan Bapak yang mungkin agar mereka tetap berani untuk mencoba nih, Pak? ya kalau belum jago, kalau Mmm, belum dicoba ya mhm. eh, ada proses tempaan gitu ya. Tempaan sehingga kita bisa apa namanya berkompetisi di berbagai tingkatan Iya, gitu. Jadi kamu kalau memang istilahnya belum jago gitu mhm, ya, coba ikuti dulu seleksi di tingkat UT daerah iya, gitu. mhm, Jadi berkompetisi dulu mhm, sesama mahasiswa UT sesuai dengan UT daerahnya misalnya UT Bandung misalnya, UT iya, Jakarta, UT Serang gitu ya. Atau kita sebut misalnya di daerah Sumatera UT Medan ya. iya, Ada mana lagi? UT Palangkaraya, UT mhm, Palu ya. UT Makassar, UT Ambon, UT Jayapura gitu. Di seluruh Indonesia, UT Denpasar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya belum jago, belum dibuktikan gitu ya. iya, Buktikan ya, mhm, buktikan dengan ikut Dispos Seni Nasional UT 2026 ini mhm. dengan mengikuti seleksi-seleksi yang ada di UT daerah gitu. Oke, Iya, biasanya itu pesan mhm. saya seperti itu. Oke, baik, Pak. Jadi yang merendah-merendah ya, Pak, ya? Iya. Tunjukkan dulu Iya, gitu ya, Pak, belum ayo. kalau belum dicoba, iya kan, Iya, gitu. Kesempatan ini belum bisa dibilang jago atau tidak jago gitu ya. benar, Pak. Iya, Oke, baik, terima kasih. iya, Atau mungkin Pak Amut ingin menambahkan juga nih? Mungkin tambah sedikit ya Mbak Tia ya. Mhm, Jadi kalau teman-teman sahabat kita yang memang merasa belum jago, sebenarnya don't worry sih kalau menurut mhm, saya ya. Jadi ini kan diikuti oleh minimal mahasiswa semester 2 dan semester 8 ya Mbak ya. Kalau misalkan teman-teman nih merasa belum jago misalkan di semester 2 ya, saya sih coba aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan gagal kan masih mhm, ada semester 3, 4, 5, sampai mhm, terakhir 8 kayak gitu teman-teman ya. Jadi mhm, dari kegagalan-kegagalan itu teman-teman bisa belajar, oh polanya mhm, seperti ini, polanya iya, seperti itu. Jadi mhm. nanti lama-lama teman-teman juga akan menjadi seorang jago kayak gitu menurut saya. Biasanya malu-malu sih, Kak, Iya, sahabat TT jadi ini. mohon untuk Mhm, tidak malu-malu. iya, percaya diri ya, Pak, ya, Iya, harus kuncinya ya? pede. Mhm. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Di sini mungkin ada beberapa yang baru join juga nih, Pak, mhm, live-nya. Boleh diinformasikan lagi nih, Pak, bagaimana gambaran singkat cabang lomba dan cara pendaftaran di Sperseni UT mhm, 2026? iya. Gimana nih, Iya, Pak? dari pamut boleh? Pamut boleh. Iya, Oke. Jadi, sahabat UT ya, jika sahabat UT ingin mendaftar ya, tentunya Mhm, memang yang pertama harus koordinasi dulu ya, iya, dengan UT daerah masing-masing ya, itu yang pertama. Lalu nanti setelah koordinasi, nanti akan didaftarkan dulu ya, akunnya oleh PIC masing-masing UT daerah di laman disposmi.ut.ic.id ya. Setelah nanti, UT daerah itu PIC-nya mendaftarkan ya, lalu login. Lalu nanti mendaftarkan peserta, nah nanti, tugas para, sahabat UT yang memang sudah mendaftar itu untuk mengisi kelengkapan data ya. iya, Misalkan, dokumen kayak KTP, KTM ya, dan sejenisnya kayak gitu. Nanti setelah misalkan memang sudah melengkapi ya, nanti dari kami ya, panitia inti itu akan, memvalidasi lagi gitu, keabsahan dari data-data yang memang sudah upload kayak gitu. Kalau memang datanya sesuai dengan persyaratan ya, nanti akan kita validasi, Mbak mhm, Pia, ya. iya, Lalu nanti akan masuk ke masing-masing PJ lomba.
Nah, PJ-PJ lomba itulah yang nanti akan mengelola ya peserta-peserta tersebut untuk dilombakan di masing-masing cabang olahraga atau cabang pertandingan. Kayak gitu, Oke. Mbak Pia. Baik. Sedikit penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Iya. Mahmud. Ini kalau saya lihat ini logonya cukup menarik ini, Pak. Mungkin boleh ditampilkan untuk teman-teman? Iya, kalau dilihat ini namanya Utron ya, Pak, ya? Iya, stopnya. Maskotnya ya? Oh iya, maskotnya Utron. Utron gitu. Boleh dijelaskan, Pak, dari Utron ini nih, ada dampak atau apa nih, Pak, dibuatkan seperti ini nih ikonnya, Pak? Lucu sekali nih kalau saya lihat nih. Seperti robot ya, Pak, ya? Iya, kurang lebih seperti robot. Iya, benar. Oke, baik. Kalau kita lihat juga di sini ada makna filosofi ya, Pak, ya, dari logo di sininya nih. Heeh. Ini bagus sekali ya, Pak, ya, Iya. maknanya. Iya, baik. Ini kan logo ini juga sudah bawah Iya, sebelumnya. iya, iya. Jadi karena kita tahun ini ada tambahan satu sekolah vokasi, Iya. makanya itu lingkaran itu nambah tuh. Oh, gitu. Iya. Oke, ada maksudnya. Jadi nanti kalau misalkan ini terus ke depan buka mungkin fakultas baru ya, Iya, itu iya. nanti akan muter terus tuh tambah Oke. kayak. Dan ini memang masing-masing elemen itu mempunyai makna tersendiri ya. Seperti misalkan warna-warna itu tuh mencirikan atau bermakna fakultas atau unit ya. Mulai dari FKIP ya, FISIP ya, lalu FST, ekonomi ya, lalu ada sekolah pasca dan juga sekolah vokasi kayak gitu. Nah, lalu untuk figur manusianya itu memang yang warna biru itu memang melambangkan sebagai pengetahuan ya. Jadi pengetahuan ilmiah, diskusi ilmiah, lalu olahraga dan kreativitas pelajar kayak gitu. Nah, untuk lingkarannya memang ini bermakna sinergitas antara ilmu pengetahuan ya, olahraga dan seni ya. Itu kenapa namanya Disport Seni. Yaitu singkatan dari diskusi ilmiah, olahraga dan seni kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir mungkin untuk sirkuit ini Mbak ya, elemen digital ini dia menegaskan bahwa UT memang mengusung pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berbasis digital ya. Jadi kita harapannya memang UT ini bisa bertransformasi ya sebagai kampus yang modern gitu, yang memang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi kayak gitu Mbak Pia. Wah, menarik sekali ya, Iya. Pak, ya. Mungkin boleh dilihat juga tuh teman-teman. Iya. Nah, ini dia maskotnya ya, Pak, ya. Halo, aku Utron, Smart Digital Company. Ada singkatannya itu, Pak. Utron ya, itu Tugas terbuka Smart Digital Company. Oke, baik. Kita bisa lanjut kembali saja ya, Pak, ya, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebagai penutup terlebih dahulu nih, Pak. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa UT, sahabat UT, agar berani mengambil langkah dan ikut Disport Seni UT 2026 ini, Pak? Iya, pesannya singkat aja ya, supaya motivasi gitu kan. Ayo ikuti Disport Seni Nasional UT tahun 2026 ya. Tunjukkan minat, bakat dan kreativitasmu gitu. Raih prestasi. Ya, gitu. Mungkin dari Bang Amos ya, silakan. Ya, Bang Amos. Ya. Beranilah mencoba sahabat UT, karena kalau sahabat UT tidak mencoba, mana kita tahu ya hasilnya. Jadi berikan aja yang terbaik terlebih dahulu. Ya untuk hasilnya kita serahkan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hasil ikhtiar kita kayak gitu. Jadi jangan beranggapan kayaknya saya nggak mampu nih, kayaknya saya nggak bisa nih. Jangan seperti itu. Jadi cobalah aja dulu. Iya, benar. Intinya kamu yang menentukan masa depan sendiri seperti itu ya, Pak, ya. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke pertanyaan dari mahasiswa nih, Pak. Oh ya, ada pertanyaan dari mahasiswa. sahabat UT. Oke. Dari KKN Niva 06. Assalamualaikum Kak, mau tanya, Disport Seni itu apa ya? Maaf masih awam gitu. Iya. Gimana nih, Pak? Tapi kalau sudah mengikuti IG live dari awal sih langsung udah bisa ya. Mudah-mudahan udah tahu. Tapi saya hanya mengulang saja. Jadi Disport Seni
Nasional UT tahun 2026 ini adalah ajang multi lomba Iya. sebagai wadah di mana mahasiswa untuk menunjukkan minat, bakat, dan kreativitasnya ya, baik di ajang penalaran ya Iya. yang dicerminkan dari lomba diskusi ilmiah ya. Kemudian ajang apa seni ya Iya. yang ditunjukkan dengan adanya lomba-lomba seni suara, seni tari ya, monolog, stand up komedi, dan juga olahraga ya seperti bulu tangkis, apa namanya, tenis meja, catur gitu, uteran gitu. Nah, ini adalah wadah yang disediakan atau diselenggarakan oleh UT untuk pengembangan potensi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik gitu. Jadi di luar apa namanya perkuliahan gitu ya, kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa mewadahi penyaluran atau pembinaan minat, bakat, dan kreativitas yang dimiliki mahasiswa sehingga dapat meraih prestasi seperti itu. Itulah secara singkat apa yang dimaksud dengan diskusi ini. Jadi diskusi ini adalah sebenarnya singkatan ya. Diskusi ilmiah, pekan olahraga, dan seni. Itu singkatan seperti itu. Tapi secara lebih luas pengertiannya adalah bagian dari wadah pembinaan ke mahasiswaan gitu. Pak Ahmad mungkin nambahin. Iya, jadi memang diskursi ini adalah ajang tahunan ya Pak ya. Ajang tahunan satu UT yang diselenggarakan oleh kita ya, di UT ini untuk mencari ya bakat-bakat atau talenta-talenta dari mahasiswa ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita kan pesertanya adalah dari 39 UT daerah dan satu UT layanan luar negeri berarti ya. Gitu. Jadi memang ketika misalkan kita sudah menemukan bakat-bakat mereka, ya kita ini akan menjadi modal kita untuk mengirimkan mereka ke ajang yang lebih bergengsi lagi kayak gitu, baik nasional maupun internasional. Dengan begitu nanti reputasi kita akan semakin meningkat di kancah nasional maupun internasional. Oke. Ini semuanya bisa ikut kah ya Pak ya seluruh UT daerah? Iya, bisa. PLN juga bisa. Boleh, boleh. Dipungut biaya tidak Pak? Tanpa biaya, tanpa biaya. Kalau untuk hadiah ya Pak. kalau untuk mahasiswa T seluruh apa namanya eh, pembiayaan itu nanti akan difasilitasi ya oleh UT daerah gitu. Jadi oleh karena itu kenapa mahasiswa UT atau sahabat UT yang ingin mengikuti kegiatan diskusi ini menghubungi UT setempat gitu agar nanti diakomodasi, difasilitasi oleh UT daerahnya masing-masing. Oke, baik Pak. Terima kasih informasi ini sangat penting sebenarnya Pak. Biasanya kan mahasiswa teh terkendala jarak seperti itu ataupun malu-malu karena biaya dan lain-lain banyak pertimbangan gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi Pak. Pertanyaan kita ada lagi Pak. Coba Pertanyaan. Banyak nih. Ternyata banyak juga yang antusias nih, Pak. Oke, dari Kakasya RSNTA.AA, untuk lomba catur online harus datang ke UT daerah ya, Pak? Gimana nih, Pak? Ya, catur ya, satu UT memang dia full online kayak gitu. Jadi nanti dia lombanya online dan semi proctoring kayak gitu. Jadi nanti tetap diawasi melalui kamera handphone kayak gitu. Jadi cukup teman-teman ya bisa di mana saja kayak gitu. Namun memang tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan di perlombaan catur kayak gitu. Karena memang di pedoman Mbak, itu ada banyak persyaratan juga untuk terkait misalkan dia harus ada di ruangan khusus misalkan, terus tidak ada orang di sampingnya atau di belakangnya, itu diatur semua. Dan kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkapnya, itu bisa langsung aja buka laman discourse.ut.ac.id, itu sudah ada buku pedoman diskurs seni ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya. Itu 19 lomba semua ada di situ. Mulai dari persyaratan, ketentuan, hadiah, jadwal segala macam semua ada. Sudah lengkap ya Pak? Sudah lengkap. Iya. Jadi teman-teman silakan nanti langsung buka aja laman diskurs seni.
Ya, dan untuk lomba catur memang karena di sport seni itu kan apa namanya UTDR yang mengirimkan kontingen gitu. Ya. Jadi kenapa catur Mhm. termasuk yang apa didaftarkan oleh official ya Pak Ahmad ya. Gitu. Karena memang masing-masing UTDR itu mengirimkan kontingen. Nah, jika Anda sahabat UT sahabat UT itu ingin mendaftar di UT daerahnya, itu menjadi bagian dari kontingen mahasiswa dari UT daerahnya. Soalnya karena itu harus menghubungi UT daerahnya. Daerahnya. Oke, baik. Terima Hmm. kasih Pak informasinya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari mahasiswa. Ya. Dari Kakak Mediwati 01. Mahasiswa atau alumni UT boleh ikut memeriahkan nggak sih, Min? Gimana nih Pak? Iya, jadi kalau untuk di khususnya memang untuk mahasiswa aktif ya. Mahasiswa. Jadi sesuai dengan ketentuan umum adalah mahasiswa mulai semester 1 ya minimal sampai dengan semester 8. Nah, untuk alumni mohon maaf ya, tidak bisa lagi mengikuti gitu ya. Tapi kalau misalnya mau memberikan sumbangan hadiah boleh ya, hubungi panitia gitu. Terbuka ya Pak ya? Terbuka, iya. Iya, sebagai sponsor. Ya. Oke, Gitu. Pak. Terima kasih, Pak Ente. Kita lanjut lagi, Pak. Untuk pertanyaan dari Kakak Dimas. Saya mahasiswa UT Bogor. Mau tanya, apakah kuota dispor seni tahun ini dibatasi di tiap UT daerah? Gimana nih? Ya, jadi dari UT daerah itu Mhm. mengirimkan kontingen. Iya. Setiap mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti satu lomba. Jadi kalau misalnya sudah mengikuti salah satu cabang, misalnya diskusi ilmiah, misalnya debat hukum. Nah, karena debat itu kan sebenarnya kan berkelompok ya, ada tiga, Hmm. ada dua tiga mahasiswa, Pak Ahmad. 2 sampai 4. 2 sampai 4 mahasiswa. Oke. Nah, nanti harus mendaftar lebih dulu ke UT daerah karena nanti Mhm. kan akan dalam bentuk tim, tidak perorangan. Nah, oleh karena itu kita sebutnya sebagai satu kontingen gitu. Oke. Jadi tidak bisa mendaftar sendiri-sendiri karena Mhm. lomba debat hukum itu dalam bentuk tim atau Iya. grup gitu. Oleh karena itu harus difasilitasi oleh UT daerah. Nanti di UT daerah akan melakukan seleksi, akan membuat pelatihan gitu sehingga nanti ikut sampai ke penyelenggaraan atau pelaksanaan diskusi seni gitu. Nah, eee, oleh karena itu pentingnya mahasiswa adalah menghubungi UT daerah, karena di UT daerah sudah terbentuk official ya, Betul. official, Hmm. dari Dispos ini masing-masing UT daerah. Nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan mulai dari pendaftaran, kemudian pembinaan atau pelatihan, sampai dengan Mhm. mengikuti kompetisi, ya Mhm. itu difasilitasi oleh official yang ada di UT daerah. Oke. Jadi silakan sahabat UT yang ada Mhm. di Bogor gitu ya, dan Mhm. juga UT-UT daerah lainnya hubungi official UT daerah masing-masing Mhm. untuk mendaftar gitu. Mhm. Nanti mekanisme seleksinya itu diserahkan masing-masing kepada UT Oke. daerah. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk Iya. penjelasannya. Baik, kita lanjut lagi boleh Pak pertanyaan dari Ya, mahasiswanya? ada Masih lagi ya. ya Pak ya? Masih ada waktu ya. Dari Kakak Silvana, Min, apakah mahasiswa semester akhir dan RPL masih boleh ikut kompetisi? Dan satu lagi titipan pertanyaan dari teman, apakah yang sedang cuti akademik boleh ikut lomba? Gimana nih? Jadi saya dulu ya, nanti Pak Ahmad juga. Besties Iya, tapi nggak? oh ada titipan juga ya. Iya, ada teman ya. Biasanya nanti ada jasa titipan juga, titip tuh. Iya, jadi berdasarkan ketentuan umum, mahasiswa yang diperkenankan untuk mendaftar atau sebagai peserta di Dispor Seni 2026 itu adalah mahasiswa aktif, Iya, ya. Minimal adalah di semester berjalan ini di 2025 garing 2026 ini atau semester 2025 genap ya. iya. Ini sudah semester 2. Semester 2 dan registrasi pada semester ini ya, untuk ikut UAS nanti yang di bulan Juni ya. Iya. Nah, jadi minimal adalah semester 2 dan kemudian yang maksimal batas maksimal adalah semester 8 Oke, ada gitu. batas maksimal. Dibatasi ya di semester 8. Jadi semester 2 sampai dengan semester 8. Jadi kita tidak membatasi apakah itu mahasiswa RPL ataupun non Non RPL. Jadi RPL. boleh silakan aja baik mahasiswa itu RPL ataupun non Mhm. RPL yang penting memenuhi syarat ketentuannya adalah mahasiswa semester 2 sampai dengan semester 8. Itu sih. Oke. Mungkin Pak Amut Iya, untuk menurut memberikan tambahan. dari Pak ya. Jadi memang kita minimal semester 2 ya, Kak, ya. Iya.
Jadi dia registrasi pertama itu minimal pada semester 2025 garing 2026 ganjil atau 2025.2 ya. Iya, Lalu dia melakukan registrasi ya Pak Anto ya, iya. registrasi mata kuliah pada semester 2025 garing 2026 genap ya, Iya. atau 2026.1 itu yang bisa kita akomodir. Nah selain dari itu ya mohon maaf kita tidak bisa. Apalagi kalau misalkan dia sudah semester 9 atau baru semester 1, Iya. apalagi yang Apalagi yang cuti ya. Cuti kan dinyatakan tidak aktif ya Pak. Iya, tidak aktif pada semester berjalan. Ya, jadi tidak bisa tahu. Oke, baik. Mungkin yang cuti ini boleh Pak registrasi sekarang ya Pak ya 2026 ganjil, Iya, nanti iya. 2027 Iya, betul, betul, betul. Masih ada kesempatan ada tahun depan. kesempatan. 2000. Benar. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan di sini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Oh mahasiswa. iya, iya. Dari Kakak Lina Kartena. Boleh, boleh. Apa aturan yang paling sering dianggap sepele oleh peserta dispor seni, tetapi justru berpotensi membuat mereka kehilangan kesempatan menjadi juara? Gimana nih, Pak? Dari Pak Mahmud barangkali ya. Oke, bisnisnya dulu ya. Tapi misalnya pendaftaran nanti administrasinya sudah kayak kemarin pengalaman tinggi ya Pak ya. Hmm. Kita kan sudah melihat ada beberapa yang daftar itu ya Mbak. Misalkan ya lomba ini kan untuk tingkatnya SMA. Malah yang daftar malah mahasiswa. Itu kan dari persyaratan udah nggak memenuhi itu. Karena kan kita blacklist padahal mungkin dia itu berbakat di bidang itu. Iya. Terus juga misalkan eh, di semesternya ya ada yang daftar udah semester 9 atau baru semester 1 kemarin ada yang daftar ya Pak ya. Sempat masuk juga ke data kita gitu. Jadi kan tidak bisa. Iya. Dan mungkin dia itu berbakat. Nah, itu kan dari hal sepele kayak gitu jadi udah kalah kayak gitu. Jadi mohon untuk perhatikan rambu-rambu ya, utama persyaratan teman-teman ya. Iya. Jadi agar jangan sampai di awal saja teman-teman sudah gugur apalagi sampai tahap akhir gitu. Jadi poin pentingnya adalah di administrasi yang harus ditekankan, perhatikan gitu. Begitu. Iya, iya. Di samping itu juga kedisiplinan ya, barangkali yang perlu digarisbawahi gitu. Jadi sahabat Ute barangkali memiliki apa prestasi di cabang lomba begitu ya. Katakanlah misalnya mengikuti lomba apa namanya? eh UTERAN misalnya ya gitu ya. Tetapi ternyata seperti tidak mengikuti technical meeting gitu kan. Nah, itu penting ya karena jadi harus kedisiplinan mulai mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh panitia lomba ya. Nah, ikuti tahapan-tahapan di dalam kesertaan perlombaan termasuk ikut technical meeting. Nah, begitu misalnya mahasiswa menganggap sepele terkait dengan technical meeting gitu ya karena sudah merasa sudah mengetahui aturan lomba ya sehingga ada miss informasi-informasi penting yang disampaikan oleh panitia lomba gitu dengan menganggap dia sudah tahu lomba tersebut gitu. Nah, sehingga harusnya dia bisa menunjukkan prestasinya di cabang tersebut, ya, tetapi dengan ternyata dia miss untuk menerjemahkan aturan-aturan lomba, sehingga dia menjadi gagal misalnya. Seperti itu salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan sahabat Ute. Iya. Salah satu yang sepele berdampak besar Iya, juga ya Pak ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Anto dan ya, Pak termasuk Mahmud. ya. Baik, kita boleh melanjutkan ke polling nih Pak. Sebelumnya kita sudah share polling di Oh, IG Story. oh ya, Iya. iya, iya, boleh, boleh. Oke, Ya. baik. Di sini pertanyaan pertama, Pak. Kalau ada Dispor Seni UT 2026, kamu tipe yang apa nih? Ini paling banyak 30% itu dari udah siap daftar dari sekarang. Iya. Baik, Pak, yang menarik nih. Oke, baik. Selanjutnya ya Pak ya, polling kedua. Yang paling bikin kamu ragu ikut lomba biasanya, malu atau kurang percaya diri. Ini lumayan Pak, 38%. Iya, justru dengan semangat sportivitas dan kreativitas ya, ini kita mau menunjukkan mahasiswa agar percaya diri gitu. Ini adalah kesempatan mahasiswa untuk mengikuti ajang nasional ini untuk meningkatkan kepercayaan diri. Iya, itu sebenarnya tujuan dari bagaimana kita mewadahi
sebagai bagian dari kegiatan kemahasiswaan ini ya Pak Amut ya. Iya, Gitu. benar sekali Iya. Pak. Jadi jangan malu-malu Iya, ya Pak. Nanti ada di belakang kalau malu-malu Pak, ngumpet nih. Oke, baik. Polling selanjutnya, Pak. Kalau ikut kegiatan seperti Dispor Seni, kamu pengen naik di level apa? Ini paling banyak 40%. Ya. Itu semua benar, yaitu skill, mental, dan percaya diri. Wah iya, percaya diri ya ini ya, yang paling Iya, tinggi ya. benar. Iya, Relasi networking. iya, iya Ini ada semua. mental, percaya diri ya, terus gitu ya. Seperti itu, nih, paling Oke. banyak ya. Iya. 10%. Oke, selanjutnya. Yang paling bikin kamu tertarik dari Dispor Seni itu apa? Ini bisa nambah pengalaman hidup. Iya tadi yang sudah kita bincangkan ya. Apa ya? Iya, itu masuk. Kita cari teman hidup juga mungkin salah. Cinlok ya? Iya, berikutnya itu ya. Ya. Bisa ya. Banyak untungnya intinya Banyak. Pak ya. Oke, baik. Nah, ini polling terakhir, Pak. Wah, Iya. tidak terasa ini kita sudah berakhir nih, Pak, Oh di ya? penghujung acara ini. Iya. Sisa 22 menit lagi nih, Pak. Nah, sebelum mengakhiri Pak Anto dan Pak Amut, mungkin bisa memberikan closing statement terlebih dahulu kepada sahabat UT yang mungkin minat terhadap kegiatan ini. Iya, Gimana? boleh dari Pak Amut dulu sebagai wakil ketua Oke, bidang perlombaan. Oke, Iya. kita persilakan Pak Amut. Baik, sahabat kita dimanapun ada, jadi mohon untuk semangatnya dalam berpartisipasi ya kegiatan Dispor Seni tahun 2026 ya. Iya. Karena ini adalah ajang di mana ya teman-teman bisa meningkatkan kualitas diri ya. Bukan hanya dari sisi akademis saja, namun juga dari sisi non akademis ya. Iya. Selain itu juga ya teman-teman, ketika teman-teman mengikuti ajang ini ya, nanti dari kepercayaan diri ya, dari sikap mental dan Iya. sebagainya, teman-teman pasti akan banyak peningkatan. Ya. Tentu bagi yang masih malu-malu ya, ataupun yang masih ragu-ragu ya, mohon untuk itu diredam dulu ya. Jadi kita yang pertama adalah harus berani mencoba. Itu dari saya. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Iya, Amut sama-sama. untuk closing statement-nya. Iya. Baik, kita lanjut ke Pak. Jadi saya juga. Boleh Iya. dong, Pak. Lanjut nih. Baik. Ya. Dari ketua. Oke. Ya, sahabat UT, dimanapun Anda berada, dari seluruh UT daerah, kami Panitia Dispor Seni Nasional UT 2026 mengundang para sahabat UT untuk berpartisipasi dalam ajang nasional Dispor Seni UT di tahun 2026 ini. Tunjukkan minat, tunjukkan bakat, tunjukkan kreativitasmu ya. Tunjukkan juga potensimu gitu untuk berkompetisi dengan mahasiswa UT dan juga berkompetisi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan jangan lupa untuk raih prestasi. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Ya, Pak Anto. terima kasih juga. Jangannya juga nih ya Pak ya. Jadi semoga kegiatan Dispor Seni ini lancar sampai akhir ya Pak ya. Iya. Dan minatnya juga banyak nih sahabat UT Ya, Pak. ditunggu para sahabat itu Sahabat UT. mendaftar. Oke, baik. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anto dan Pak Amut yang sudah meluangkan waktunya berbagi informasi kepada sahabat UT seperti itu. Sebelum mengakhiri, kita juga mau mengingatkan nih Pak, untuk saat ini kan masih berlangsung ya Pak ya kegiatan tutorial online dan sebentar lagi juga akan melaksanakan UAS nih Pak. Gitu. Jadi jangan lupa kepada sahabat UT selalu rutinkan membaca buku materi pokok ataupun bahan ajar digitalnya nih Pak. Dan serta semangat terus beraktif dalam mengikuti partisipasi tutorial online ataupun TTM ataupun web seperti itu. Iya, betul. Jadi rajin belajar juga untuk menghadapi UAS dan juga jangan lupa ikuti kegiatan Dispor Seni UT gitu ya Pak ya karena banyak hadiah yang menarik yang menanti kalian. Benar ya Pak ya? Baik. Sebelum mengakhiri episode 145 ini Pak, izinkan host ini pantun dulu Pak. Boleh nggak? Silakan. Oke. Oke, baik.
Ke toko buku membeli pensil. Cakep. Pulangnya mampir membeli takjil. Cakep. Dispersani UT 2026 bukan cuma cari hasil, tapi ajang bikin kamu makin naik level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Jumpa, sahabat UT.